Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nina Pasuma, NIM 25 dari program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hangtua Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek video, yaitu mengenai jurnal yang telah saya review yang berjudul Strategi Kerjasama Antar Daerah dalam Penanganan Sumber Daya Air di Ciliwung. Tingginya pertumbuhan masyarakat di daerah aliran Sungai Ciliwung menjadi persoalan yang sangat kompleks dalam penanganan daerah aliran Sungai Ciliwung. Tekanan jumlah penduduk yang tinggi di daerah aliran Sungai Ciliwung membuat daerah aliran sungai memikul beban yang berat. Maraknya ahli fungsi lahan di bagian hulu daerah aliran Sungai Ciliwung menjadi persoalan bagi daerah yang berada di bagian hilir daerah aliran Sungai Ciliwung. Daerah yang seharusnya menjadi daerah konservasi dan resapan air kini ditutup oleh bangunan seperti villa, restoran, wisma, dan hotel. Lahan hutan di bagian hulu semakin lama semakin berkurang, sedangkan lahan terbangun semakin lama semakin bertambah, yaitu menyebabkan dampak yang terjadi dari pengalihan fungsi lahan adalah hilangnya daerah resapan air. Penerapan penanganan daerah aliran Sungai Ciliwung memerlukan upaya yang tidak mudah. Penanganan daerah aliran Sungai Ciliwung perlu melibatkan berbagai pihak, kepentingan, dan diperlukan keterpaduan pengelolaan dari berbagai sektor bagian hulu hingga bagian hilir dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan seperti kondisi fisik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi yang ada di dalam daerah aliran Sungai Ciliwung. Daerah aliran Sungai Ciliwung merupakan satu kesatuan ekosistem yang penanganannya harus searah dan menyeluruh dari hulu hingga hilir. Otonomi daerah menjadikan pengelolaan daerah aliran Sungai Ciliwung menjadi terkotak-kotak dan memicu terjadinya ego sektoral yang terwujud dalam bentuk tumpang tindih kebijakan dan peraturan dalam pengelolaan daerah aliran Sungai Ciliwung. Kebijakan yang tidak searah di setiap daerah dapat mengakibatkan penanganan daerah aliran Sungai Ciliwung di satu daerah berbeda dengan penanganan daerah aliran Sungai Ciliwung di daerah lainnya, seperti bagian hulu membuat bendungan, di bagian tengah membuat industri. Dalam kerjasama antar daerah ini menggunakan teori Good Environmental Governance, yaitu penyelenggara pemerintahan yang diarahkan untuk meminimalisir dampak negatif perilaku kelembagaan terhadap kondisi lingkungan. Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat dari kegagalan mempolakan perilaku kolektif. Mengelola perilaku kolektif merupakan persoalan sentral dalam Good Environmental Governance. Kerjasama antar daerah dalam penanganan daerah aliran Sungai Ciliwung bukanlah hal yang mudah. Pembagian unit kerja pemerintah daerah yang teritorialistik dan sistem daerah aliran Sungai Ciliwung yang mengenal batas-batas administratif berpotensi menjadi hambatan untuk mewujudkan good environmental governance dalam melakukan kerjasama penanganan daerah aliran Sungai Ciliwung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik, kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Lokasi penelitian ini dilakukan di daerah administrasi daerah aliran Sungai Ciliwung, yaitu Kabupaten Bogor, Kota Depok, pada bulan Juli 2017 hingga September 2017. Pengambilan data dilakukan di beberapa instansi, yaitu seperti Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum dan Ciliwung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok. Kegiatan pengelolaan daerah aliran sungai seringkali dibatasi oleh batas-batas yang bersifat administratif, seperti negara, provinsi, dan kabupaten.
Untuk tercapainya pembangunan daerah aliran sungai yang berkelanjutan, perlu diadakan kerjasama antar pihak kepentingan daerah aliran sungai Ciliwung. Kegiatan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan harus diselaraskan. Perlu penyatuan kedua sisi pandang antara ekonomi dan lingkungan secara realistis melalui penyesuaian kegiatan pengelolaan daerah aliran terpadu dan konservasi daerah hulu ke dalam kenyataan-kenyataan ekonomi dan sosial. Ini merupakan tantangan formulasi kebijakan yang harus dituntaskan apabila tujuan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan ingin diwujudkan. Dalam efektivitas pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai, terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, sinkronasi pelaksanaan. Kedua, efektivitas komunikasi. Ketiga, adanya sistem reward dan punishment. Keempat, pelaksanaan implementasi dan kesepakatan. Kerjasama yang akan dilakukan secara kolaboratif ini nantinya harus memenuhi indikator yang ada. Pertama, kesejajaran dan akuntabilitas konstituen. Kedua, kekuatan komitmen, kepemimpinan dan kapasitas untuk mewujudkan komitmen tersebut. Ketiga, harus saling adanya sinergi dalam tujuan dan manfaat. Keempat, akomodasi terhadap kemampuan untuk berbagai sumber daya dan aktifnya para aktor. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat mengadakan kerjasama dalam bentuk deklarasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendeklarasikan kerjasama antar dua daerah dalam pemanfaatan sumber daya air dengan cara reboisasi lahan kritis. Berdasarkan hasil penelitian tentang kerjasama antar daerah dalam penanganan daerah aliran Sungai Ciliwung, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pada kelembagaan daerah aliran Sungai Ciliwung adalah perbedaan kepentingan antar daerah yang menghambat terjadinya pengelolaan daerah aliran Sungai Ciliwung secara terpadu. Pengintegrasian perbedaan kepentingan tersebut dilakukan dengan cara melakukan kegiatan forum antar pemangku kepentingan daerah aliran Sungai Ciliwung. Yang pertama, diharapkan adanya penyusunan peraturan tentang perlindungan lingkungan khususnya terkait pengelolaan daerah aliran sungai. Yang kedua, adanya pembentukan tim khusus pengelolaan daerah aliran Sungai Ciliwung yang terdiri dari masing-masing daerah administratif. Sekian penjelasan dari saya tentang jurnal yang telah saya review. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.